Yesus ole tu so ada tu dosni ale na suburu media asolo diro aku Tuhan haposaki si paluan ama morsa dosaki Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita sedikit akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita untuk mengantarkan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, Engkau bermegah di surga ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya hati, pikiran, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami lemah tak berdaya. Berbelas kasihanlah kepada kami orang berdosa ini ya Bapa. Tuntun dan berkatilah kami lewat firman-Mu, sehingga kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, dan hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 15. Dikatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, judul nas kita hari ini adalah Harga Seorang Sahabat. Berbicara tentang sahabat, pastilah tidak lepas dari rasa bahagia ataupun sukacita, karena kita punya kawan dalam suka maupun duka. Persahabatan dapat terjalin dengan baik ketika kita saling memperdulikan, saling memperhatikan, saling mendukung dalam segala hal. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Di dalam ayat ini kita melihat ada korelasi timbal balik. Namun menjadi sahabat Kristus sangat berbeda sekali. Bukan karena hubungan baik secara timbal balik yang kita lakukan, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan semata. Jadi hubungan sepihak, inisiatif Kristus. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang beruntung dapat menjadi sahabat Tuhan. Bukan karena baiknya kita, bukan karena kita berjasa pada Kristus. Tak ada yang layak yang dapat dibanggakan dari kita manusia berdosa terhadap kasih Kristus, namun hanya karena kebaikan dan kemurahannya saja kita dijadikan sahabat. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya dalam hal ini. Yesus mau menggambarkan ukuran dan kualitas kasih-Nya bagi orang percaya, di mana Kristus menyerahkan nyawanya sebagai ganti dosa kita dan untuk menjadi contoh atau teladan bagi kita bagaimana seharusnya hidup orang Kristen, hidup yang saling mengasihi. Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang bijak mengatakan hidup yang amat berharga tak kala di dalamnya terdapat persahabatan sejati. Menarik memang kalau kita baca Yohanes 15 ini, bahwa Tuhan Yesus mengakui kita sahabatnya.
Bayangkan Tuhan Yesus yang suci mau mengakui kita sahabatnya, padahal kita adalah orang yang penuh dosa. Kristus ingin bergaul akrab dengan kita. Kristus ingin kita mempunyai hubungan baik secara pribadi, secara personal dengannya. Sahabat adalah level relasi yang lebih tinggi dan indah daripada hamba. Untuk itu saudaraku, mari kita sambut pengakuan Kristus kepada kita sebagai sahabat. Inilah kebahagiaan sejati bagi orang-orang percaya. Yesus hadir di saat baik maupun tidak baik, anytime. Tentunya untuk menjadikan hubungan sahabat ini dapat berjalan baik, yang pertama kita harus merawat dan menjaganya seperti tanaman yang terus disiram dan dipupuk agar tumbuh subur. Maka persahabatan dengan Yesus pun jangan sampai retak, apalagi putus dengan membaca Alkitab, memeliharanya di dalam hidup kita, dan terus berdoa untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu mempraktekkan pola hidup Kristus dalam hidup kita. Kita juga patut punya pikiran yang benar, perbuatan yang benar, dan cara hidup yang benar, yakni yang sesuai dengan keinginan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sahabat Kristus kita wajib mengikuti dan mentaati perintah-perintah dari Kristus. Berdiam di dalam Yesus berarti kita sepenuhnya dan berkomitmen untuk mengikutinya kemanapun salib membawa kita. Selamat menjadi sahabat Kristus dan menerima hidup kekal sampai kekal. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Betapa bahagianya kami menjadi sahabat-Mu ya Bapa. Kami belum melakukan apapun terhadap Tuhan, namun Tuhan dengan penuh kasih terus menjaga, memelihara, bahkan menggendong kami ketika kami sudah tidak mampu lagi bertahan ya Bapa. Bersama Yesus kami dikuatkan, bersama Yesus kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah seluruh orang-orang percaya untuk berjalan terus dalam terang kasih Tuhan. Kami pikul salib sampai kepada kehidupan yang kekal ketika Yesus datang kedua kalinya. Berkatilah seluruh aktivitas kami, pelayan-pelayan yang melakukan tugas pelayanannya dengan baik dan benar. Seluruh pekerja melakukan tugas yang baik dan benar. Seluruh siswa mahasiswa benar-benar diberikan roh kecerdasan. Dan seluruh yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan yang menuntun. Berkati dan sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang berduka cita, dan berilah solusi bagi orang-orang yang mempunyai persoalan-persoalan hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa dan permohonan kami orang-orang berdosa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kami sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.